yang dikemukakan oleh Dr. Abdullah Nasir Alwan itu saya sampaikan secara global. Nah, malam ini saya ingin sampaikan lebih rinci sehingga kita punya wawasan yang utuh tentang bagaimana substansi salimul akidah yang selamat, akidah yang bersih, akidah yang sehat, dan seterusnya. Kemudian saya malam ini mungkin pengajian terakhir untuk bulan ini karena tanggal 18 saya ingin haji. Nanti gabung dengan Batu kalau nggak salah sama Pasuruan. Jadi sisa kloter malam kota 4142 itu sisanya 43 itu nanti gabung dengan 3 daerah, Kota Batu sama Pasuruan. Berangkat tanggal 18. Sehingga saya mohon izin, nanti insya Allah kita akan lanjutkan Hidayahur Rahman pada bulan Ramadan. Bapak Ibu, saya akan meneruskan materi ini. Jadi untuk memelihara iman agar mencapai derajat salimul akidah yang selamat, akidah yang sehat, akidah yang kuat, itu ada beberapa langkah. Pertama, akidah itu akan mencapai salimul akidah kalau bersih dari kemusyrikan, bersih dari segala macam perbuatan syirik, khurafat, tahayul, mistik, dan seterusnya. Dan kalau seseorang bisa memelihara iman bersih dari segala bentuk kemusyrikan, maka yang muncul pertama adalah status hamba Allah itu menjadi jelas. Sebab kalau iman itu dikotori oleh kemusyrikan, maka status sebagai hamba Allah menjadi tidak jelas, bahkan berubah menjadi hamba setan, hamba nafsu, hamba harta, hamba jabatan, dan mungkin hamba-hamba yang lain, atau jadi hamba sistem yang sistemnya adalah serba menyesatkan. Bahkan mungkin bisa menjadi hamba budaya karena melestarikan budaya kemusyrikan. Yang kedua, kalau iman kita itu bersih dari kemusyrikan, martabat manusia sebagai hamba Allah yang mulia itu bisa kita pertahankan. Karena apa? Sudah sepantasnya manusia itu diciptakan oleh Allah, maka semua yang diinginkan itu harus disampaikan kepada Allah. Ibadah ya kepada Allah, minta perlindungan ya kepada Allah, minta keselamatan ya kepada Allah, minta barokah ya kepada Allah, bukan kepada kuburan yang dikeramat-keramatkan. Keselamatan rezeki ya kepada Allah. Maka kalau sampai seseorang mengimani sebuah kekeramatan benda atau makhluk Allah yang lain, ini meruntuhkan martabat. Martabat manusia menjadi hina sekali. Kenapa? Karena yang dipercayai memberi berkah, keramat, manfaat, madorot, macam-macam itu posisinya tidak lebih mulia daripada manusia. Jadi
Jadi manusia itu lebih mulia daripada apapun yang dikeramatkan di dunia. Maka kalau sampai manusia mengkeramatkan benda, itu martabatnya menjadi rendah, lebih rendah dari benda yang dikeramatkan. Misalnya, kalau hasil cucian Kiai Praga yang ada di Lodoyo, di Kanigoro, itu dipercayai memberi barokah, maka orang yang percaya itu derajatnya lebih rendah daripada Kiai Praga. Kalau orang mempercayai airnya Ponari yang kemudian dikenal dengan Ponari Sweat, itu derajatnya lebih rendah daripada. Jadi orang musyrik itu sama dengan merendahkan martabat, menghinakan martabat. Kalau seseorang mempercayai keramatnya Kiai Slamet yang namanya Kerbau Bule, yang sering dikira kalau ada gerbek apa itu di Solo, gerbek Maule atau gerbek Suro, martabat manusia tidak lebih baik daripada kerbau, jadi lebih rendah daripada kerbau. Apalagi kalau orang kemudian berebut kotorannya kerbau, maka lebih rendah daripada kotoran. Jadi kemusyrikan itu mencampakkan manusia ke derajat yang paling hina. Kemudian lebih tragis lagi, kalau manusia itu makhluk yang berakal, oleh Allah diperintahkan selalu berpikir, lantas mengkeramatkan benda yang tidak berakal, makhluk yang tidak berakal, lantas akal manusia itu dikemanakan. Karena itu sesungguhnya budaya semacam ini hanya pantas di zaman jahiliyah, karena manusia bodoh. Nah, zaman sudah modern seperti ini, kok masih mengkeramatkan benda, mengkeramatkan binatang, mengkeramatkan kotoran binatang, dan itu dilestarikan sebagai komoditas non migas. Maka sesungguhnya kita ini menjual iman dengan harga yang murah. Pemda menginginkan masukan besar, tapi bersamaan dengan itu merusak iman masyarakat. Padahal Allah itu akan membuka rezeki dari langit dan bumi. Kalau sebuah desa, sebuah pemerintahan itu adalah pemerintahan yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Lau anna alal qura aman wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas sama. Karena itu kerugian yang diderita itu lebih besar daripada keuntungan yang didapat. Kalau sudah begitu, lias tahu bi ayatillahi samanan menjual ayat dengan harga yang murah. Karena apa? Iman yang begitu mahal dijual dengan materi yang tidak seberapa. Iman dijual dengan materi dunia seisinya. Itu loh masih mahal harganya iman. Mengapa? Karena dunia seisinya ini rahmat yang tidak abadi bersama manusia. Rahmat yang abadi bersama manusia dan oleh Allah tidak diminta kembali, itu hanya rahmat iman. Harta seberapapun yang kita kumpulkan, cepat atau lambat kembali ke hadirat Allah, kembali kepada yang Maha. Keluarga kembali satu persatu, kekuatan, kesehatan,
nyawa pun akan berpisah dengan badan. Maka yang harus dipertahankan adalah harga mahalnya iman. Karena itu kita diperintahkan oleh Allah sejak kita lahir sampai mati itu hendaknya ditemani oleh iman. Kalau imannya sudah rusak saat menghadap Allah, ditemani siapa? Kalau Islamnya sudah rusak, lantas ketika mati itu ditemani siapa? Padahal korelasi antara ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih itu intinya pada wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jadi orang yang diperintahkan bertakwa dengan sebenar-benar takwa itu adalah menghidupkan Islam ketika dia hidup dan sampai mati membawa Islam, sampai mati bersama Islam. Tapi kalau Islamnya sudah rusak, imannya sudah rusak, lantas kalau mati ditemani siapa? Nah, disinilah kita melihat betapa substansinya, betapa tingginya nilai keimanan dalam mempertahankan hak-hak dan martabat manusia. Maka salimul akidah tidak memberikan ruang untuk mengotori iman dengan berbagai macam kemusyrikan. Makanya kita dan keluarga kita ini harus dijauhkan dengan segala bentuk kemusyrikan. Masyarakat kita ini karena dulunya sudah terlanjur bergelimang dengan mistik, sangat sulit untuk diluruskan. Misalnya Bapak Ibu, misalnya betapa sulitnya masyarakat melepas keyakinan tentang hari kelahiran, namanya weton. Mestinya hari yang ditetapkan oleh Allah itu mulai Ahad, Isnin, Selasa, Arba'ah dan seterusnya. Tapi oleh orang Jawa dikasih rangkepan kan, dikasih teman kan, Pon, Lagi, Kliwon, Legi, Pai. Dan itu berimplikasi sangat luas. Mereka punya rumus. Senin itu angkanya berapa, Pon, Lagi, Kliwon itu angkanya berapa, terus ditotalkan. Nah, kalau angkanya tinggi dikaitkan dengan rezeki, nasib, jodoh, macam. Nanti kalau menikah harus dapat pasangan ini. Kalau enggak nanti akan celaka. Kayak Tuhan saja. Allah saja enggak pernah ngata-ngatain kayak itu. Manusia sombongnya melampaui otoritas Allah. Itu kan orang sombong yang tidak sadar kalau dirinya sombong. Jadi semuanya gaib itu urusannya Allah. Kita itu disuruh yu'minuna bil ghaibi. Terhadap yang gaib itu imani saja, nggak usah dipikirkan. Memikirkan yang nyata saja mutlak, mikirkan yang gaib. Allah sudah memanjakan manusia. Pikiran manusia itu pikirkan yang wujud fenomena ini, ayat aulia, ayat aulia ini yang kita pikirkan. Sedangkan yang gaib yu'minuna bil ghaibi diimani saja. Mau dipikir, tidak nangkep. Kita ini kalau bicara tentang teori filsafat, kemampuan berpikir manusia itu kan ada 4 level, 4 tingkat atau 4 dimensi. Dimensi pertama yang di luar itu dimensi material. Jadi orang mau berpikir dan membenarkan kalau yang dipikirkan itu objeknya materi. Agak ke dalam lagi bertanya tentang mengapa itu imannya. Jadi kerja akal menurut teori filsafat adalah imannya. Ini lapisan kedua, dimensi itu. Jadi setelah materi itu kemudian imannya. Imannya itu selalu bertanya mengapa. Mengapa santan itu
ditaruh di tempat yang tersembunyi, harus dilindungi tempurung kelapa, air kelapa. Santannya nggak kelihatan kan? Kalau nggak diparut dan diperes, santan tidak akan ketemu kan? Itu berpikir imannya, mampu mengungkap pesan moral, makna, filosofi yang dikandung di balik yang nyata itu. Ya. Lebih dalam lagi, harus dibantu oleh wahyu, namanya transenden. Lebih dalam lagi, transendental itu bagiannya ma'rifatullah. Jadi orang sudah mencapai ma'rifatullah sehingga yang dilihat itu hanya kekuasaan Allah, keagungan Allah, kebesaran Allah, kemanapun merasa diawasi Allah, ditemani Allah, dan seterusnya. Itu yang transendental. Nah, karena itu yang goib-goib itu gak usah repot, dan kita gak usah bikin sesuatu yang bikin kita repot. Pola kliwon lagi pahit itu repotkan sekali. Saya pernah dimintai tolong oleh seorang dokter karena putranya ini mau menikah dan waktunya mepet karena harus segera mengambil spesialis di Amerika, dan beliaunya minta sudahlah tanggal 11 Zulhijjah saja. Maunya sih 10 Zulhijjah pas Idul Adha, tapi karena ini benar-benar muda, kita ambil yang 11 Zulhijjah. Pihak putri tidak mau karena hitung-hitungan dukunnya nggak cocok. Nggak bisa, tidak nemu ini kalau tanggal ini mestinya harus nanti akhir Zulhijjah. Padahal sebelum tanggal 20 Zulhijjah itu sudah harus ke Amerika karena memang sudah siap semua untuk studi di sana. Nah, karena calon besan ini mempercayai hitungannya dukun, berusaha untuk nego gimana kalau pernikahannya Jakobonya ditunda saja. Terus pihak kami katakan, saya nggak menjamin kalau ditunda ini kapan nanti akan dilaksanakan. Sementara anak-anak sudah lama kenal dan sudah memprogram. Jadi tahun ini harus pergi ke Amerika, 3 tahun lagi pulang, terus sudah ada program. Jadi rusak kan karena ditunda. Ya kalau ada jaminan nanti masih ditemukan sebagai jodoh, kalau nanti ada fitnah macam-macam, kan jadi rusak. Akhirnya saya diajak untuk merenung. Saya bilang, Bapak, mohon maaf, kalau kita mempercayai hitung-hitungan itu, kita jadi sulit sendiri. Sementara Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah mempersulit hamba. Allah hanya mengajarkan waktu hari itu Ahad sampai Sabtu. Ya itu saja, tidak usah dikasih tambahan wakil kliwon lagi. Itu merepotkan. Quran hadis nggak pernah itu ada wakil kliwon lagi. Itu rekayasanya orang Jawa. Di Madura saja tidak ada wakil kliwon. Bapak Ibu yang dari Madura pernah ada? Hanya orang Jawa. Karena itu nggak usah menggunakan. Dan kalau calon besar Bapak angkat tangan, tidak menjamin nanti sepulang dari Amerika bisa dilangsungkan ijab kabul, kita kan sama dengan menggagalkan niatan baik anak-anak ini. Kemudian ada yang berani menjamin, dan sebenarnya kepercayaan seperti ini merusak iman. Terus akhirnya Pak Dukunnya itu bilang, kalau memang begitu, kita
kita mengikuti Kebo Bimo saja. Apa itu Pak Kebo Bimo? Ya pokoknya kita ya Senin apa aja ngalir aja. Enggak, saya nggak mau. Kebo itu gak bingung itu saya lek. Pokoknya Kebo Bimo tambah welek. Lah kok lek kok diikuti? Enggak. Kalau mau tanggal 11 Zulhijjah kita teruskan. Kalau enggak, akhirnya sudahlah. Ya sudah, kalau enggak boleh ikut Kebo Bimo ya enggak usah. Kebo rasanya elek, apalagi Kebo Bimo. Kita ini manusia terhormat, Allah menciptakan mulia banget. Nah kok mengikuti Kebo Bimo? Dan terus kita ini jadi apa? Lalu Kebo Bimo kok diikuti? Saya tolak habis itu. Dan akhirnya mau tunggu. Akhirnya udah jadi alhamdulillah. Begitu sudah dinikahkan, ya sudah selesai. Kemudian diadakan resepsi kecil-kecilan dan kemudian kami nikah 1 tahun. Setelah dia di sana ada beberapa hari untuk cuti, pulang ke Indonesia, diresepsikan, selesai. Sekarang sudah punya anak 2. Kan bagus daripada mengikuti Kebo Bimo, malah anak jadi kebo. Saya gregetan sekali dengan hal ini. Kebodohan kok dilestarikan. Itu Bapak Ibu. Jadi manusia itu akan bermartabat kalau imannya itu bersih dari kemusyrikan. Itu yang pertama. Yang kedua, iman itu akan mencapai salimul aqidah kalau sehat dari penyakit. Lah penyakitnya iman itu sama dengan penyakit hati. Dalam sabda Rasul yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Dunya dan At-Tabrani dari Abu Hurairah dengan sanad yang bagus, Rasul bersabda ini, sayusibu ummati da'uhum, akan menimpa umatku penyakit-penyakit umat. Penyakit umat itu ya penyakit hati. Qalu wa mada'ul umat ya Rasulullah. Penyakit-penyakit umat seperti apakah wahai Rasulullah yang akan menimpa umat kita? Qala al-asiru wal badaru wa takatsur wa tanafusu fid dunya hatta babut atahasud hatta yakunal galisu mal haraj. Ada 6 penyakit umat, penyakit hati. Pertama, kufur nikmat. Kufur nikmat itu merusak iman. Karena lawannya iman itu kan kafir, kufur, ingkar. Jadi perusak iman dari internal manusia itu hati yang kufur nikmat. Kalau sudah kufur nikmat berarti tidak pernah syukur. Orang itu kalau nggak pernah syukur, yang tumbuh adalah rakus. Dan orang itu kalau rakus, tidak pernah puas dengan apa yang dimiliki, masih menginginkan miliknya orang lain. Sehingga kalau sudah nafsu memiliki orang lain itu tinggi, maka segala cara dihalalkan. Contoh, para menteri kita sekarang ini kan banyak yang terjun bebas karena skandal korupsi, dan itu bukan miliknya. Yang miliknya itu gaji seorang menteri. Itu pun masih kotor kalau 2,5% belum dijual. Lah kok masih ngambil dengan cara korupsi, manipulasi, memberikan tekanan untuk subsidi, untuk kita bisa bayangkan betapa rentetan kerusakan iman akibat kufur, kemudian rakus, ngambil hak orang lain, merampas orang lain. Kalau itu dimakan, darah dan daging yang tumbuh dari harta haram
karena keragusan, itu doanya nggak dikabulkan Allah, sholatnya nggak diterima oleh Allah, hidupnya tidak bakalan hancur orang kayak gitu. Karena itu untuk menyelamatkan hidup itu salimul akidah, jaga jangan sampai dirusak oleh penyakit yang namanya kufur nikmat. Yang kedua, sifat sombong. Perlu dicatat, sombong itu satu di antara 3 dosa besar yang paling tua. Bahkan ini paling garap ini sombong. Makhluk Allah sombong yang pertama itu kan iblis. Iblis itu minal jinni fafasakohan amri rabbi. Iblis itu asalnya dari jin yang durhaka. Mengapa durhaka? Karena ada kesombongan, tidak mau menghormati Nabi Adam AS. Jadi sombong itu penyakit tertua, dosa besar tertua. Pertama. Yang kedua, rakus, diperankan oleh Nabi Adam. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannata fakula minha rawdan hayyu wa la taqrabu hadhihi syajarah fatakuna minaz zalimin. Allah itu sudah mempersilahkan kepada Nabi Adam, Adam, nikmatilah bertempat tinggallah kamu di surga ini bersama istrimu. Tapi satu saja, jangan kamu dekati buat itu. Dasar rakus dan serakah, larangan Allah itu hilang. Maka dosa kedua, penyakit kedua tertua setelah sombong adalah yang ketiga, dengki, diperankan oleh Qabil terhadap. Jadi 3 dosa tertua, 3 penyakit paling tua. Pertama sombong, kedua tamak, ketiga dengki. Maka generasi berikut ini jangan pernah mentolerir munculnya 3 penyakit tertua ini dalam diri. Nah, itu sombong. Yang ketiga, penyakit hati, penyakit rohani yang disabdakan Rasul adalah at-takasur. At-takasur ini suka membanggakan apa sih? Jabatannya, ilmunya, hartanya, keturunan darah biru, membanggakan prestasinya, peranannya dalam sebuah upaya atau proyek apa. Nah, ini merusak iman. Karena apa? Orang itu kalau suka membanggakan, ujung-ujungnya itu riya. Lah kalau riya ya merusak iman. Karena riya itu sirik kecil, sirik khafi. Orang itu kalau membanggakan apa saja untuk mendapat pujian orang, itu teologi takmirnya rusak. Bapak Ibu, kita ini kan sudah selalu membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah. Maka tidak ada yang berat dipuji kecuali Allah. Semua pujian itu miliknya Allah. Maka selain Allah tidak berat dipuji, apalagi dipuja-puja. Totalitas pujian itu miliknya Allah, dan itu kita ikrarkan setiap saat. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji milik Allah, seru sekalian alam. Maka kalau orang sudah membaca
dan tahmid, lantas amalannya dibanggakan, dipamerkan untuk mendapat pujian, berarti keimanannya rusak karena merebut haknya Allah. Merebut haknya Allah. Karena bertentangan dengan ikrarnya. Katanya segala puji milik Allah. Lah kok berbuat baik ingin dipuji orang, berarti kan merebut haknya Allah. Di situ rusaknya iman karena at-takatsur, suka membanggakan. Jadi dasar sekali perusak iman yang namanya amradul qulub itu. Al-asiru wal bataru wa takasur. Yang keempat, at-tanafusu fid dunya. Penyakit rohani, penyakit hati di akhir zaman itu adalah persaingan yang tidak sehat. Kita ini oleh Allah diperintahkan fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Bukan berlomba curang, bukan berlomba yang manipulatif dan penuh kemunafikan. Karena apa? Kalau perlombaan itu tidak sportif, maka tidak jelas mana yang kalah dan mana yang menang. Apalagi dalam konteks keadilan. Ketika persaingan dalam keadilan itu terjadi, maka orang salah itu bisa dibenarkan, dibebaskan. Yang benar bisa dijebloskan. Dan ketika keadilan itu tidak ditegakkan karena terjadinya manipulasi, maka ingat, orang yang bertakwa itu sesungguhnya orang yang dekat dengan keadilan. Maka ketika keadilan itu hilang karena manipulatif dan persaingan yang tidak sehat, bersamaan dengan itu iman takwanya runtuh. Karena itu Bapak Ibu, persaingan itu harus positif yang ditunjukkan dalam Al-Quran berupa fastabiqul khairat. Yang kelima, at-tabaghut, suka menjatuhkan, suka menikam dari belakang, suka menggunting dalam lipatan, suka melempar batu sembunyi tangan. Sikap seperti itu merusak iman. Karena apa? Tidak ada kesajaan sama sekali, tidak ada muru'ah sama sekali. Yang muncul adalah itu kemunafikan, manipulatif dan seterusnya. Dan Bapak Ibu, selalu tidak rela apabila ada orang lain sukses, dan selalu senang apabila ada orang lain gagal. Kejahatan yang ditimbulkan dari sebuah kedengkian itu mencapai 12 macam, dan itu semua perusak iman. Perusak. Karena itu di ujung hadis itu Rasul menegaskan, hatta yakunal baghi sumal haraj. Kalau masyarakat dihuni oleh orang-orang yang berpenyakit hati, berpenyakit rohani, maka kehidupan masyarakat itu menjadi kacau. Kenapa? Karena masing-masing orang memperturutkan ego dan individualismenya tanpa peduli dengan hak-hak orang. Ini upaya jangan sampai iman kita itu rusak karena penyakit rohani. Nah, kalau dua ini sudah bisa kita jaga, insya Allah kita mencapai salimul akidah. Akidah yang selamat, sehat, bebas dari penyakit, dan akidah yang selamat akan menyelamatkan
salimul akidah itu harus dilindungi dari dosa dan maksiat. Bapak Ibu, dosa dan maksiat itu beda. Kalau dosa itu melakukan pelanggaran dari hukum yang ditetapkan Allah. Terjadinya pelanggaran ini ada banyak kemungkinan. Mungkin tidak tahu kalau itu dosa, terpaksa berbuat dosa, atau tidak sengaja melakukan dosa. Maka orang berdosa itu kalau ada 3 kemungkinan besar harapan dia bertaubat. Kalau melakukan dosa karena nggak tahu, begitu dia tahu, astagfirullah, saya nggak tahu selama ini kalau ini adalah perbuatan dosa. Kalau terpaksa, karena terpaksa, ya bukan atas unsur kesengajaan, maka peluang taubatnya, apalagi tidak sengaja. Namun kalau maksiat, derajatnya tidak sebatas dosa yang dikerjakan tidak tahu, tidak sengaja atau terpaksa. Orang maksiat itu niat menantang hukumnya Allah, niat melanggar hukumnya Allah. Dan maksiat itu sudah diketahui orang. Berjudi itu bukan sekedar dosa, tapi maksiat. Karena apa? Semua orang itu tahu kalau judi itu dilarang oleh agama. Bahkan pemerintah saja melarang perjudian. Namun orang tetap ngotot melakukan perjudian. Maka status orang yang judi itu bukan sekedar dosa. Karena nggak mungkin judi nggak sengaja, nggak mungkin. Apa ada judi nggak sengaja? Judi terpaksa. Nggak tahu kalau judi itu dosa. Semua orang tahu. Minuman keras itu maksiat, bukan sekedar dosa. Karena apa? Semua tahu minuman keras itu dilarang, baik oleh agama maupun oleh agama. Tapi orang terus saja. Bahkan sekarang dikenal oplosan, sampai menghabisi berapa nyawa itu yang korban oplosan. Di Mojokerto, di Lawang sini, di daerah-daerah itu, apalagi ada lagu oplosan, cinta oplosan. Sekarang sudah mengenal oplosan. Ya, jadi orang minum, orang judi itu maksiat. Sama dengan ini Bapak. Seorang anak yang dipesan oleh orang tuanya, "Nak, malam tahun baru tak usah keluar karena di luar ramai sekali dan rawan kejahatan." Baik Bapak Ibu. Nah, kemudian saking kepinginnya tahu keluar, dia keluar lewat jendela. Tapi dia di luar nggak tenang. Karena apa? Merasa melanggar larangannya orang tua. Nah, seperti ini dosa. Dia juga pulang karena takut ketahuan orang tua. Tapi kalau maksiat, nah jangan keluar malam ini di luar rawan kejahatan. Apa kuasa ibu bapak melarang saya? Saya kan sudah dewasa, sudah bisa membedakan mana yang celaka dan selamat. Ini orang anak yang maksiat, menentang apa yang dilarang oleh orang tua. Jadi bedanya dosa dan maksiat itu seperti itu. Nah, sekecil apapun dosa dan maksiat itu merusak iman, sehingga salimul akidah menjadi terganggu kalau sampai dikotori oleh dosa dan kemaksiatan. Karena itu Bapak Ibu, semua
dosa yang sudah diketahui tapi dilanggar, itu namanya maksiat. Termasuk menurut saya merokok itu kan sesungguhnya jatuhnya pada maksiat. Karena sudah tahu kan kalau merokok itu merusak kesehatan. Bahkan iklan TV sekarang ini tidak lagi berderet merokok itu menyebabkan kanker. Sekarang sudah simpel, rokok membunuh. Tapi ada orang yang memang bandel dan cenderung melengkap. Sekarang ada kaos yang disamplok, nyebar mana-mana. Tulisannya apa? Merokok mati, tidak merokok juga mati. Sebaiknya merokok sampai mati. Jadi dia punya tekad sampai mati pun comornya nanti akan dikasih rokok ketika juga mati. Ini manusia baru. Jadi niatnya mesti mencicil aja kan. Insya Allah, saya kan nggak habis pikir. Dan itu di depan saya pakai sepeda, saya pakai sepeda motor, dia saya kasih kendali berkali-kali. Ini berani betul orang ini ya. Jadi merokok mati, tidak merokok juga mati, sebaiknya merokok sampai mati. Ya Allah, manusia kok jadi begitu. Jadi Bapak Ibu, ya perusak iman yang menghambat tercapainya salimul aqidah itu, jangan sampai iman dirusak oleh syirik dengan segala bentuknya. Jangan sampai iman itu dirusak oleh penyakit hati. Dan yang ketiga, jangan sampai iman itu dirusak oleh dosa dan kemaksiatan. Saya kira ini kelengkapan dari khutbah yang singkat kemarin. Saya kepikiran tidak tuntas karena waktunya khutbah itu kan pendek, dan kita kalau berlama-lama kan kasihan yang pegawai, mungkin perlu istirahat dan kembali ke kantor lagi. Dan karena itu kearifan seorang khotib itu diperlukan agar jamaah tidak gelisah. Sementara itu Bapak Ibu yang dapat saya lengkapi pembahasan kemarin, dan mudah-mudahan ilmu yang kita kaji malam ini menjadi ilmu yang bermanfaat, dan mudah-mudahan kita diberi kekuatan oleh Allah untuk bisa menjaga iman kita sampai pada tingkat salimul aqidah. Saya kira ini mari kita tutup dengan doa.